Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kepada kita umatnya hijaman yang insyaallah mudah-mudahan tetap menjalankan beberapa aktivitas yang insya Allah mudah-mudahan dijadikan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah mudah-mudahan nanti didapatkan atau mendapatkan sebuah syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah, dan seterusnya. Atau Allahumma inna hada ikbalu lailika, dan seterusnya. Pernahkah mendengar doa itu? Pernahkah membaca doa itu? Atau pernah melihat di tayangan televisi doa itu? Ya, doa itu adalah doa setelah azan. Dikutip dari buku Ad-Du'a ini, ternyata ada dua doa setelah azan. Ini sih ternyata ada 4, tapi ada 2 lah. Doa setelah azan. Ya, seketika mungkin karena di Indonesia itu mudah sih kita bisa mendengar, khususnya di Indonesia bagian barat, kita dapat mudah mendengarkan azan, kita dapat mudah juga melantunkan azan setiap 5 waktu, sholat 5 waktu. Jadi subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya kita mudah untuk mendengarkan. Baik mungkin di tempat-tempat yang lain juga, di Indonesia Tengah, Indonesia Timur juga banyak. Cuman karena saya lama dan sekarang tinggal di Indonesia Barat, mudah mendengarkan, apalagi mungkin sekarang sudah ada teknologi canggih dari mobile phone. Jadi kita bisa mengatur alarm ketika waktu sholat masuk, maka azan itu akan berkumandang. Nah, video ini akan menyampaikan tentang doa setelah azan, doa selepas azan. Jadi dibacakan oleh yang azan dan dibacakan juga oleh yang mendengar azan. Jadi ada beberapa yang mungkin kita pernah lihat, kita pernah tahu, atau kita pernah dengar, atau juga kita juga pernah membacanya, dimana ketika membacanya ada sebuah pahala yang didapatkan insya Allah. Ya, jadi mungkin teman-teman juga ketika mendengarkan azan, karena sekarang di teknologi yang canggih sekarang, di televisi yang ada di Indonesia, ketika azan maghrib sudah berkumandang, maka ada doa yang diucapkan, ada doa yang disampaikan, ada doa yang dituliskan, ada doa yang dibacakan. Nah, kita sebagai warga atau manusia yang hidup mudah mendengarkan suara azan, ketika la ilaha illallah, maka ada doa yang disampaikan, ada doa yang dibacakan, ada doa yang mungkin kalau media televisi mungkin mudah, ada doa yang dituliskan sehingga kita ikut membacanya. Atau juga media televisi juga enak sih, dituliskan, lalu ada di televisi ada yang membacakan, kita bisa mendengarkan, oh ini bacaannya seperti itu. Nah, doa ini dikutip dari Ad-Du'a, disusun oleh Kiai Haji Dr. Miftah Farid. Kita doakan beliau mudah-mudahan diberikan sebuah pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang bukunya mudah-mudahan tersampaikan kepada teman-teman semuanya. Doa setelah azan, mungkin yang sering didengarkan adalah doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilatal wal fadilah wab'atsu maqama mahmudanil ladzi wa'attah. Kalau di buku itu sampai situ. Mungkin yang kelanjutannya ada innaka latuhliful mi'ad. Dan juga ada doa yang baru, yang lainnya adalah Allahumma inna hada ikbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'atika faghfirli. Nah, itu doanya. Dia ada di buku ini ditulis 2 doa selepas azan. Ya. Mungkin teman-teman lebih hafal yang pertama, lebih mudah yang kedua, mangga. Cuman saya juga terkadang berusaha menjadikan kebiasaan. Ketika mendengar suara azan selesai, maka sebelum kita, apalagi sholat Jumat kan, sholat Jumat mungkin bagi laki-laki, ketika azan berkumandang, salah satunya sebelum mendengar khutbah, atau misalnya sebelum
sholat, karena mungkin ada yang sholat sunat dulu, ada yang langsung khutbah. Cuman satu poinnya adalah ketika mendengar suara azan ini selesai, maka sampaikanlah doanya, sebuah doa yang sudah menjadi doa yang umum didengarkan, karena dengan teknologi yang canggih sekarang, maka media-media televisi umum juga menyiarkan azan maghrib. Setelah azan selesai, maka dilanjutkan dengan doa. Ya, doanya mungkin ada 2 di buku ini, jadi teman-teman boleh memilih, silakan. Cuman yang penting dibacakan doanya. Sekali lagi, doa setelah azan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhihi da'watit tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladzi wa'adtah. Ya, artinya, ya Allah, ya Tuhanku yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad SAW kedudukan dan keutamaan yang paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Itu yang panjangnya. Mungkin tapi panjang juga karena setiap hari kita dengarkan, setiap hari kita bacakan, setiap hari kita juga mungkin sedikit menuliskan, melihat tulisannya. Jadi itu bisa langsung tersave di memori kita untuk dibacakan ketika selepas azan. Jadi mungkin kebiasaan-kebiasaan bagus ketika kita membaca ketika doa-doa ini. Makanya saya berusaha untuk ketika mengupload sebuah video, saya mau coba untuk mendengarkan kembali doa ini. Oh ya udah, pelan-pelan kita mudah-mudahan dapat hafal. Dan itu adalah salah satu cara di manusia modern sekarang. Selain mungkin kalau dulu sorogan, hafalan, sekarang kan dibantu dengan teknologi. Dengan teknologi ini bisa mempermudah kita untuk menghafalnya. Ya, jadi doa setelah azan yang keduanya adalah ini, di sini disebutkan adalah sesudah azan maghrib. Tapi terlepas daripada itu semuanya, mungkin teman-teman boleh membacanya. Yang doanya adalah Allahumma inna hada ikbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'atika faghfirli. Yang artinya, ya Allah, ini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara penyeru-penyerumu telah diperdengarkan, maka ampunilah dosaku. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Ini juga mungkin sering kita dengarkan dulu. Jadi doa ini juga sering didengarkan ketika di televisi, media televisi sudah memperbolehkan memperdengarkan suara azan, maka ada doa-doa yang mungkin disampaikan. Salah satunya doa-doa yang mungkin yang 2 doa ini sering kita dengarkan, yang sekarang populernya adalah yang pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladzi wa'adtah. Kalau yang selanjutnya innaka latuhliful mi'ad. Kalau ini sampai mahmudanil ladzi wa'adtah. Yang kedua adalah Allahumma inna hada ikbalul lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'atika. Dua-duanya adalah sebuah doa diucapkan ketika selepas kita mendengarkan suara azan. Sekali lagi, bahwa di Indonesia kita dipermudah untuk mendengarkan suara azan. Di Indonesia kita bisa mendengar 5 waktu, khususnya di Indonesia Barat, khususnya di kota Cimahi, mungkin di kota Bandung, kota-kota besar di Pulau Jawa mungkin mudah untuk mendengar. Pulau Jawa, Pulau Sumatera, ya pokoknya Indonesia Barat mungkin mudah. Di Indonesia Tengah, Indonesia Timur pun beberapa tempat mudah untuk diperdengarkan. Maka tidak sulit ketika misalnya kita menyetel alarm, ataupun tidak nyetel alarm, ada sebuah panggilan, karena sekarang waktu sholat sudah masuk misalnya, maka ada azan yang disampaikan, ada azan yang dikumandangkan, dan selepas azan berkumandang, selepas la ilaha illallah, kayaknya sama deh kalau azan, Allahu Akbar 2 kali, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali, hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali, Allahu Akbar 1 kali, la ilaha illallah. Ketika sudah mendengarkan atau sudah sampai la ilaha illallah, maka ada sebuah doa. Sekali lagi kita baca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Doa yang pertama, Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah
wab'athhu maqaman mahmudan alladzi wa'adtah. Sekali lagi, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladzi wa'adtah. Sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladzi wa'adtah. Yang artinya, ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karunia-Mu kepada Nabi Muhammad SAW kedudukan dan keutamaan yang paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah. Doa yang kedua adalah doa sesudah azan maghrib. Allahumma inna hada ikbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'atika faghfirli. Dua kali lagi. Allahumma inna hada ikbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'atika faghfirli. Sekali lagi. Allahumma inna hada ikbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'atika faghfirli. Yang artinya, ya Allah, ini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara penyeru-penyerumu telah diperdengarkan, maka ampunilah dosaku. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Poinnya adalah ketika kita setelah mendengar azan berkumandang la ilaha illallah, maka ada sebuah doa khusus yang disampaikan, yang mudah-mudahan dengan doa ini disampaikan ada sebuah keberkahan dalam kita menjalani kehidupan, salah satunya ketika akan melaksanakan sholat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Benarnya daripada Allah Subhanahu wa taala, salahnya saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.